Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan nama saya Ige Dirandika Pramudia Wardana dengan NIM 231511112 dari program studi S1 Ilmu Komputer semester 4 kelas A. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai makalah saya yang berjudul Kompleksitas Waktu Algoritma BFS dalam mencari solusi permainan Minesweeper, pendekatan teoritis dan eksperimental untuk penugasan mata kuliah desain dan analisis algoritma. Untuk pada video ini akan ada 4 topik bahasan. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada landasan teori dan metode, kemudian ada hasil dan penguasaan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Langsung ke topik bahasan yang pertama, pendahuluan, latar belakang. Nah, perkembangan teknologi telah mempermudah berbagai aspek kehidupan, terutama dalam dunia hiburan, melalui permainan digital seperti Minesweeper. Permainan Minesweeper adalah permainan digital klasik yang telah ada dari tahun 1992, yang dirilis untuk Windows dan seterusnya hingga terakhir pada Windows 7. Meskipun tampak sederhana, permainan Minesweeper ini menyimpan banyak tantangan komputasi yang kompleks, terutama pada penyelesaian masalah konsistensi papan yang terbukti NP-complete. Salah satu mekanisme utamanya itu adalah float fill, yaitu proses pembukaan area aman secara otomatis saat sel itu bernilai nilai nol itu ditemukan, yang dapat dimodelkan sebagai penelusuran graf. Nah, kemudian algoritma breadth first ini atau BFS dipilih karena sangat ideal untuk mekanisme ini, karena sifatnya itu yang menjelajah lapis demi lapis sehingga membuat pengungkapan area peta bernomor atau peta yang berisikan ranjau itu bisa seperti itu. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis kompleksitas waktu dari implementasi algoritma BFS yang digabungkan dengan aturan logika permainan dari Minesweeper ini melalui pendekatan teoritis dan eksperimental. Kemudian rumusan masalah berdasarkan latar belakang tadi, rumusan masalahnya yang timbul sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang sebuah model algoritma penyelesaian penyelesaian untuk permainan Minesweeper ini yang mengintegrasikan BFS dengan sistem berbasis aturan untuk deduksi logis pada peta atau sel-sel bernomor. Yang kedua, bagaimana kinerja algoritma gabungan tersebut jika ditinjau dari kompleksitas waktu secara teoritis dan dibandingkan dengan hasil pengukuran waktu secara eksperimental. Yang ketiga, seberapa efektif algoritma penyelesaian yang diusulkan dalam memaksimalkan jumlah sel yang dapat diungkap secara logis dan menyelesaikan papan tanpa melakukan tebakan gitu. Yang keempat, bagaimana jika muncul elemen tebakan, bagaimana algoritma ini dapat mengatasinya. Kemudian tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu yang pertama, membuat dan merancang sebuah program simulasi dan algoritma yang berdasarkan algoritma BFS dan aturan permainan Minesweeper, lalu mengintegrasikannya dalam bahasa pemrograman Python. Yang kedua, menganalisis kinerja dan kompleksitas waktunya. Yang ketiga, mengukur kinerja waktu eksekusi algoritma yang dibuat secara eksperimental pada berbagai ukuran papan permainan dan jumlah distribusi bom. Kemudian membandingkan hasil analisis teoritisnya dengan hasil eksperimentalnya untuk validasi. Kemudian yang keempat, mencari tahu apa yang bisa dilakukan oleh algoritma ini jika bertemu dengan elemen tebakan sehingga membuat permasalahan ini menjadi non-deterministik atau NP-complete. Kemudian pendekatan pemecahan masalah yang akan dilakukan yang pertama yaitu studi literatur, yaitu mengumpulkan dan menganalisis informasi teoritis mengenai algoritma BFS serta penerapannya dalam permainan Minesweeper dan permainan berbasis grid lainnya. Kemudian yang kedua yaitu eksperimental, yaitu merancang dan membuat program simulasi Minesweeper serta mengimplementasikan algoritma BFS dengan aturan permainan Minesweeper tadi dalam bahasa pemrograman Python, lalu melakukan pengujian pada berbagai skenario dengan variasi ukuran papan dan distribusi bom untuk mengatur kinerja waktu eksekusinya. Kemudian data eksperimen itu akan digunakan untuk menganalisis kompleksitas waktu tadi dengan secara teoritis dan secara eksperimen. Kemudian landasan teori dan metode, ini penjelasan mengenai Minesweeper. Minesweeper merupakan permainan teka-teki yang termasuk dalam masalah NP-complete seperti sudah dijelaskan pada penelitian terlebih dahulu. Permainan ini
Teka-teki ini dimainkan dengan papan persegi terbagi menjadi sel-sel kecil yang dimainkan pada papan persegi menjadi sel yang tujuannya itu mengungkap semua sel kecuali sel yang berisi ranjau. Setiap sel ini dapat berisi ranjau atau angka yang menunjukkan jumlah ranjau di sekitarnya yang membantu pemain membuat keputusan secara strategis. Kemudian ada algoritma Bradford Search ini. Algoritma Bradford Search ini adalah algoritma pencarian yang dimulai mencari simpul akar dan menjelajah seluruh simpul tetangga secara melebar atau secara lapis demi lapis. Eee Langkah-langkah kerja algoritma ini adalah, misalnya itu dimulai dari simpul V, kemudian mengunjungi simpul V, kunjungi semua tetangga simpul V, lalu mengunjungi semua tetangga yang ada di tetangga simpul V, gitu. Dan seterusnya hingga semuanya itu dikunjungi. Kemudian kompleksitas waktunya itu, efektivitas algoritmanya itu diukur melalui waktu atau durasi eksekusi dan ruang atau kebutuhan memori yang diperlukan untuk menjalankan algoritma. Analisis ini menggunakan konsep kompleksitas algoritma yang terdiri dari kompleksitas waktu Tn dan kompleksitas ruang. Kemudian analisis analisis kompleksitas waktu yang digunakan yaitu menggunakan notasi asimpotik, terutama notasi Big O, untuk mengklasifikasikan algoritma berdasarkan laju pertumbuhannya, dan semakin besar nilai Big O, semakin tidak efisien algoritma tersebut. Dan ini adalah kompleksitas waktu algoritma BFS secara umum gitu. Yaitu O dalam kurung V plus I, di mana V-nya itu jumlah simpul dan I-nya itu jumlah sisi, dan ini kompleksitas uangnya OV, yaitu status kunjungan dan antrian. Kemudian ada aturan permainan dan inferensi logika dari permainan Minesweeper ini. Terdapat banyak pola yang mungkin dapat muncul selama permainan, dan ini adalah beberapa metode dasar yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permainan ini tanpa harus menebak. Yang pertama adalah analisis single square dan analisis multiple square. Analisis single square itu misalnya ini, peta 1 menunjukkan ada satu bom, di sekitar angka 1 ini tetangganya, dan ini ada satu peta yang belum dibuka dan sudah ditandai bendera yang menunjukkan ini adalah bom atau ranjau. Kemudian, ini sama seperti tadi, tapi jika misalnya satu ini sudah ditemukan ranjaunya itu di sini, maka peta yang lain selain ini itu aman, seperti peta B ini, peta B-nya aman gitu. Kemudian di sini, analisa multiple square, mirip-mirip sama single square tadi, tapi ini mempertimbangkan, eee, angka dari peta lainnya, peta tetangga seperti ini. Misalnya jika peta ini menunjuk ini adalah bom dan peta ini menunjuk ini adalah bom, maka dua peta ini, aman untuk dibuka, seperti itu. Kemudian strategi, penanganan elemen tembakan. Nah, selama permainan itu akan muncul kondisi seperti ini, yaitu di mana pemain harus menebak petanya ini. Jadi ada kemungkinan 50, 50, 50 aman, 50 kotak tersebut berisikan ranjau. Ketika situasi ini terjadi, strategi probabilistik yang digunakan, yang bertujuan untuk agar seluruh konfigurasi ini valid dievaluasi untuk menghitung probabilitas setiap sel mengandung ranjau, dan sel probabilitas terendah ini dipilih untuk dibuka, seperti itu. Kemudian ada struktur datanya. Untuk memudahkan permainan Minesweeper, papan permainannya menggunakan M kali N direpresentasikan sebagai sebuah graf berarah implisit. G sama dengan V, E dalam kurung V, E, di mana V-nya itu vertisnya dan E-nya itu adalah himpunan sisinya, edge-nya. Kemudian untuk struktur datanya ada Q yang merepresentasikan, struktur data first in dan first out-nya, antriannya. Kemudian ada sel untuk merepresentasikan satu peta pada papan, dan papan itu sendiri, Pak. Kemudian ini adalah implementasi pseudocode algoritmanya. Yang pertama ada algoritma cek peta itu, yang jika BD itu board-nya, PT peta itu terbuka true, maka lakukan ini, algoritma ini. Lakukan jika petanya itu bernilai 0, maka lakukan enqueue, yaitu menghapus peta dari antrian itu, pengecekan antrian. Lalu lanjutkan cek single square dan algoritma cek multi square. Kemudian ini adalah algoritma untuk menelusuri petanya. Untuk setiap N di dalam tetangga yang sekarang, N di dalam sekarang ini, jika petanya itu belum dibuka dan belum ditandai bendera, maka peta tersebut akan dibuka, dan jika value-nya itu 0, maka akan dihapus dari antrean. Dan lakukan algoritma cek single square dan cek multi square.
Ini adalah penjelasan mengenai fungsi cek single square dan cek multi square tadi, mirip dengan, logika permainan yang setelah saya jelaskan tadi. Ini adalah implementasi algoritma utamanya, yaitu pertama deklarasikan Q sebagai M kosong, kemudian ketika selama board-nya masih ada dengan peta yang belum ter-reveal atau belum ditandai bendera, maka pilih petanya itu random peta board dalam board. Kemudian implementasikan logika rule base-nya itu. Jika petanya itu belum dibuka dan tidak ada bendera, maka lakukan cek peta. Jika selama petanya itu tidak kosong, lakukan empty gitu, lalu melanjutkan penelusuran peta yang lain. Kemudian di sini adalah metodologi eksperimen, yaitu melakukan eksperimennya itu dengan bahasa pemrograman Python dan IDE Visual Studio Code. Pendekatan ini dipilih karena modifikasi langsung pada source code permainan Minesweeper yang sudah ada itu tidak memungkinkan akibat masalah keamanan dan ketersediaan kodenya. Jadi eksperimen ini dirancang menggunakan 3 parameter berikut. Yang pertama ukuran papannya itu ada 3 variasi, 10, 10 kali 10, 15 kali 15, dan 20 kali 20. Kemudian untuk jumlah variasi ranjaunya juga ada 3, 10, 15, dan 20 buah ranjau. Nah, untuk pengukuran kinerjanya itu pada implementasi kode ini saya membuat sebuah fungsi untuk memberikan animasi agar jelas bagaimana algoritma ini bekerja, tapi di sini saya akan set menjadi 1ms agar mendapatkan hasil yang konkret. Kemudian hasil dan pembahasan. Ini adalah hasil kinerja algoritmanya yang telah saya dapat tadi. Dan ini adalah hasil kinerja algoritma yang setelah saya dapatkan waktu rata-ratanya berapa tuh. Dengan catatan selama pengujian itu ternyata adanya beberapa lonjakan penggunaan memori yang tidak terduga yang menyebabkan beberapa data memori ini lebih tinggi dari ekspektasi, tapi ya kurang mirip-mirip lah dengan hasil kajian teoritis pada landasan teori tadi. Kemudian ada analisis berdasarkan hasil eksperimen. Yang pertama, pengaruh ukuran papan atau jumlah simpul V-nya itu, waktu eksekusinya itu meningkat sering bertambahnya ukuran papan. Contohnya untuk papan untuk banyak ranjaunya itu 10, waktu eksekusinya itu naik untuk papan 10 kali 10 hingga papan 20 kali 20 itu naik. Ini menunjukkan bahwa kinerja algoritma ini sangat bergantung pada jumlah total set yang diproses. Kemudian pengaruh jumlah ranjau dan konfigurasi. Peningkatan jumlah ranjau umumnya akan menambah waktu eksekusi karena mengurangi area float field dari BFS. Namun pada papan 20 kali 20 dengan kasus ranjau 20 ranjau, ini selesai lebih cepat daripada kasus 10 ranjau, menunjukkan bahwa kinerja algoritma juga dipengaruhi oleh konfigurasi peletakan ranjau yang secara spesifik atau secara random itu. Kemudian keterbatasan dalam menangani elemen tebakan. Pada papan 10 kali 10 dengan konfigurasi ranjau 20 ini, saya tidak tuliskan di sini karena algoritma itu gagal untuk menyelesaikannya itu dan selalu terhenti. Dikarenakan dengan konfigurasi papan 10 kali 10 dengan jumlah ranjau 20 akan lebih banyak muncul elemen tebakan, seperti itu membuat algoritmanya ini berhenti, implementasinya gagal dan menjadi temuan kunci dari keterbatasan algoritma ini. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama yaitu algoritma BFS ini untuk float field dengan sistem berbasis aturan ini telah berhasil dirancang dan diimplementasikan. Kinerja algoritma ini secara eksperimental juga terbukti sejalan dengan kompleksitas waktu teoritisnya, yaitu O dalam kurung V tambah I, di mana waktu eksekusinya ini meningkat sering bertambahnya ukuran papan dan dipengaruhi oleh konfigurasi ranjau juga. Yang kedua, batasan utama dari algoritma yang diusulkan ini adalah tidak mampu mengatasi skenario non-deterministik yang memerlukan elemen tebakan. Jadi solvernya itu akan berhenti ketika menemukan elemen tebakan. Saran untuk yang pertama, mengimplementasikan logika probabilistik yang lebih advance lagi untuk menangani kasus tebakan seperti tadi. Kemudian yang kedua, memperluas parameter pengujiannya, yaitu membuat variasi pengujiannya, papan pengujian dan jumlah konfigurasi ranjau itu lebih luas lagi. Ini ada daftar pustakanya, dan terima kasih telah menonton. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan lain sebagainya dalam penjelasan makalah ini. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.